Are you in? Hai Sobat Cinemax, bertemu kembali bersama Asik dan channel favorit kalian, Cinemax, more than movie magazine and website, tempat di mana Anda bisa memperoleh info terkini seputar dunia sinema. Sobat Cinemax, pada tanggal 20 Oktober kemarin, DC Comics telah menggelar virtual event ketiganya yakni DC Fandom. Dalam event tersebut, diperlihatkan sejumlah teaser menarik, utamanya proyek film-film anyar dari lini DC Extended Universe. Dari Black Adam yang dibintangi Dwayne Johnson, Shazam! Fury of the Gods, besutan David F. Sandberg, mempertemukan Zachary Levi sebagai Shazam melawan dua sosok antagonis baru, Hespera dan Calypso, diperankan oleh Helen Mirren dan Lucy Liu. Ada pula Aquaman and the Lost Kingdom, sequel dari Aquaman yang dijadwalkan rilis tahun 2022 dengan Jason Momoa sebagai bintang utama. Tapi yang menjadi sorotan Cinemax kali ini adalah The Flash, disutradarai Andy Muschietti, berdasarkan screenplay buatan Christina Hodson, yang memajang Ezra Miller sebagai Barry Allen alias The Flash. Alasan utamanya, karena untuk ceritanya, pihak studio mengadopsi Flashpoint, salah satu story arc paling berpengaruh dalam sejarah DC Comics. Berkisah tentang Flash, yang kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian ibunya. Namun, tindakannya merubah aliran waktu dan memunculkan terjadinya berbagai perubahan. Nah, bagi Sobat Cinemax yang penasaran, kami akan membahas tentang story arc Flashpoint, hal-hal menarik yang menyertainya, juga sejumlah fakta seputar film The Flash yang mengangkat story arc tersebut, berdasarkan teaser trailer yang telah dipamerkan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? Dalam teaser, Sobat Cinemax bisa melihat adanya dua Barry Allen. Keduanya diperankan oleh Ezra Miller, tiba di depan Wayne's Manor. Satu berambut lebih panjang, sementara satu lagi berambut pendek seperti dalam Justice League. Hal ini cukup menarik karena dalam komik Flashpoint, hanya terdapat satu Barry saja, yakni yang datang dari masa depan, tapi kehilangan kecepatan supernya. Jadi, kenapa film The Flash memiliki dua Barry Allen? Sejumlah teori tentang hal ini pun bermunculan di dunia maya. Dan yang paling populer menyebutkan kalau salah satunya ialah Eobard Thawne alias Reverse Flash, pembunuh Nora Allen dalam komiknya. Kemungkinan dialah sosok Flash dengan kostum bercahaya yang dalam teasernya muncul di depan rumah keluarga Allen pada malam hari. Diperkirakan kalau salah satu dari kedua Barry nantinya bakal berubah menjadi Eobard Thawne. Atau sejak awal ia menyamar sebagai Barry Allen? Yang menarik, jika Sobat Cinemax perhatikan, salah satu Barry Allen mengenakan kostum yang terbuat dari batsuit milik Batman versi Michael Keaton yang dicat merah. Jika dikaitkan dengan komiknya, kemungkinan yang melakukannya adalah Barry yang datang dari masa depan dan kehilangan kekuatan supernya. Nah, Sobat Cinemax, selain menampilkan dua Barry Allen yang diperkirakan berasal dari dua universe berbeda, teaser The Flash juga memperlihatkan karakter Supergirl alias Kara Zor-El yang dimainkan oleh aktris Sasha Calle. Hal ini mungkin membingungkan mereka yang mengikuti komiknya, karena dalam ceritanya, sang superheroin tidak muncul sama sekali. Bahkan, Barry mendapati bahwa Superman tidak pernah eksis, tidak seperti dalam timeline orisinalnya. Menurut komiknya, setelah roket yang membawanya dari Krypton mendarat di bumi, pemerintah Amerika mengurung Kal-El di sebuah fasilitas rahasia yang terisolasi di bawah kota Metropolis, dinamakan Project Superman. Setelah Barry dan rekan-rekannya membebaskan Kal-El, ia membantu jagoan kita menghentikan peperangan akbar antara umat manusia, bangsa Amazon yang dipimpin Wonder Woman,
dan Aquaman beserta pasukan Atlantis miliknya. Jadi, mengapa film The Flash menghadirkan sosok Supergirl? Diperkirakan kalau ia muncul untuk menggantikan posisi Superman yang dalam DCEU diperankan oleh Henry Cavill. Ia telah bermain sebagai sang superhero dalam 3 film, yakni Man of Steel, Batman v Superman Dawn of Justice, serta Justice League. Sayangnya, Cavill berkata kalau dirinya tidak akan kembali memerankan superhero tersebut. Dan hingga kini, belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisi sang aktor. Hal inilah yang kemungkinan besar melandasi alasan kenapa pihak studio memutuskan untuk menggantinya dengan Supergirl. Dalam teaser, juga diperlihatkan adegan Barry menyelimuti sang superheroin. Adegan yang mungkin diambil setelah ia menyelamatkan sepupu Superman tersebut dari semacam Project Superman, seperti dalam komiknya. Setelah menyelesaikan Infinity Saga, Marvel Studios mengangkat tema baru ke lini film MCU, yakni Multiverse. Lewat tema ini, mereka bisa menampilkan karakter dalam berbagai film yang diadaptasi dari komik Marvel. Seperti dalam Spider-Man No Way Home, yang menghadirkan karakter dari seri film Spider-Man arahan Sam Raimi serta Mark Webb, yakni Dr. Octopus, Green Goblin, dan Electro. Bahkan, spoiler alert, MCU melakukan crossover dengan Sony Spider-Man Universe melalui film Venom Let There Be Carnage. Wow! Tampaknya, hal itu menginspirasi DC untuk mengadopsi tema yang sama untuk The Flash, diwujudkan dalam kemunculan 2 versi Batman yang berbeda. Pertama adalah Bruce Wayne dari lini Burtonverse, yang diperankan oleh Michael Keaton, yang hadir dalam film Batman dan Batman Return. Berdasarkan sejumlah interview, sang aktor berkata bahwa ia merasa bersemangat bisa kembali mengenakan batsuit, meski mengaku kalau dirinya dipusingkan dengan storyline film The Flash yang kompleks. Berikutnya adalah Ben Affleck, yang akan kembali bermain sebagai sang Dark Knight dari lini Snyderverse. Kabar ini tentu cukup mengejutkan, karena sebelumnya, sang aktor yang seharusnya menyutradari dan melanjutkan peranannya dalam film solo Batman, menyatakan mengundurkan diri dari posisi pemeran Bruce Wayne. Apakah hal ini menandakan kalau Affleck akan kembali mengambil peran yang telah ia lepaskan? Terlebih setelah The Batman yang dibintangi Robert Pattinson dikonfirmasi bukan merupakan bagian dari DCEU, atau sang aktor hanya setuju untuk kembali menjadi Bruce Wayne sekali ini saja? Oh iya, berbicara tentang Batman, menurut cerita dalam komik Flashpoint, walau berhasil menyelamatkan nyawa ibunya, tindakan Barry menimbulkan sejumlah perubahan pada timeline tempatnya berada. Selain kekuatannya musnah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, umat manusia juga terlibat peperangan dengan kaum Amazon dan Atlantean. Dan saat mencoba meminta bantuan pada Batman, ia menemukan fakta mengejutkan lainnya, yakni kematian Bruce Wayne. Ya, dalam timeline ini, ternyata Bruce Wayne lah yang terbunuh oleh Joe Chill si perampok di Crime Alley. Hal itulah yang membuat ayahnya, Thomas Wayne, memutuskan untuk memerangi kejahatan sebagai Batman. Bedanya, tidak seperti Batman yang Sobat Cinemek kenal, Thomas jauh lebih kejam dalam menjalankan aksinya, bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh seseorang. Sementara istrinya, Martha Wayne, mengalami trauma berat akibat kehilangan putranya sehingga mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya menyayat pipinya sendiri. Tidak hanya itu, ia bahkan memilih untuk hidup sebagai seorang kriminal yang kemudian dikenal sebagai Joker. Apakah penjabaran Batman ini akan diadopsi dalam film The Flash nanti? Oke Sobat Cinemax, itulah sejumlah fakta menarik yang berhasil kami kumpulkan seputar film The Flash yang dijadwalkan untuk rilis tahun 2022 mendatang. Apakah kalian setuju dengan teori-teori yang disampaikan? Atau kalian memiliki opini sendiri? Silakan bagikan pendapat Anda melalui kolom komen di bawah. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Are you in?